Di dalam parit terjadi kisah pilu tentara Perang Dunia I. Di balik kebesaran sejarah, ada kisah yang terlupakan sampai kisah prajurit yang terjebak dalam perang yang tak berkesudahan. Perang parit di Perang Dunia I bukan hanya tentang pertempuran di medan perang, tetapi juga tentang manusia yang hidup dalam penderitaan, keputusasaan, dan ketakutan. Kisah ini adalah tentang mereka yang menghadapi hari demi hari dalam kegelapan parit, di mana harapan hampir tak pernah ada. Pertama, hari-hari terasa abadi dalam kegelapan. Bayangkan Anda terbangun setiap hari di dalam parit yang penuh dengan lumpur dan air kotor. Anda bisa merasakan bau busuk dari tubuh yang sudah tak terurus, dari darah dan keringat yang bercampur dalam tanah. Parit bukan hanya tempat bertahan hidup, tetapi juga penjara yang memenjarakan jiwa-jiwa yang telah lama kehilangan harapan. Setiap langkah terasa berat, kaki yang terendam air kotor membuat mereka terinfeksi. Tubuh mereka terasa hancur, namun mereka tak punya pilihan selain bertahan. Makanan yang minim dan seringkali tak layak hanya memperburuk penderitaan fisik mereka. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa meski berjuang dengan segala yang ada, tidak ada kemenangan yang terlihat di ujung horizon. Kedua penyakit yang menghancurkan lebih dari tubuh. Kaki parit sampai penyakit yang menghancurkan tubuh adalah mimpi buruk yang nyata, kaki yang membusuk, perasaan mati rasa, dan tak ada pilihan selain berjuang meski kaki Anda hampir tak bisa melangkah lagi. Tapi penyakit ini bukan hanya menyiksa fisik mereka, itu menghancurkan semangat hidup. Tentara yang terinfeksi terpaksa mengabaikan rasa sakit, sementara rasa putus asa semakin menggerogoti jiwa mereka. Ada malam-malam panjang di mana mereka terbangun dalam ketakutan. Tak tahu apakah mereka masih bisa bertahan. Dalam gelapnya malam, saat bom dan tembakan berhenti sejenak, hanya ada kesunyian yang mencekam. Tapi itu bukan kedamaian, itu adalah kekosongan kosong dari harapan. Kosong dari kehidupan yang mereka kenal. Ketiga, serangan yang mempercepat kehancuran. Setiap serangan yang dimulai di atas tanah hanyalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Tentara yang dengan penuh keberanian maju ke garis depan tahu bahwa hampir tidak ada yang kembali hidup-hidup. Ada teriakan, ada suara tembakan, ada tubuh-tubuh yang jatuh begitu saja, terinjak dalam kegelapan. Setiap serangan frontal adalah sebuah pengorbanan bukan untuk kemenangan, tapi untuk bertahan lebih lama di dalam dunia yang sudah hancur. Mereka yang masih hidup harus melihat teman-teman mereka yang terbaring tak bernyawa, sementara mereka sendiri merasa mati di dalam hati. Maju untuk apa? Mereka tak tahu, karena setiap langkah yang diambil hanya membawa mereka lebih jauh ke dalam kesedihan dan kehilangan. Keempat, kehilangan dan ketidakpastian. Setiap hari berlalu dengan perasaan terperangkap, seakan perang ini tidak akan berakhir. Mereka bukan hanya berperang dengan musuh, tetapi dengan diri mereka sendiri. Dalam parit yang sempit itu, mereka terpaksa berhadapan dengan kenyataan pahit, bahwa perang ini akan meninggalkan luka yang lebih dalam daripada yang bisa dilihat mata. Luka yang tak hanya menghancurkan tubuh, tetapi juga jiwa. Ada saat-saat di mana mereka berbicara tentang rumah, tentang keluarga, tentang kehidupan yang jauh sebelum perang ini mengubah segalanya. Tapi itu semua terasa jauh. Seakan hidup yang dulu hanyalah kenangan yang semakin memudar. Mereka bertahan bukan karena harapan untuk menang, tetapi karena ketakutan akan kehilangan lebih banyak lagi. Perang parit adalah tempat di mana hidup dan mati bersatu dalam kesedihan yang tak terungkapkan. Bukan hanya tubuh yang terluka, tetapi juga jiwa yang terperosok dalam kesepian dan keputusasaan. Para prajurit yang terjebak dalamnya bukan hanya kehilangan teman-teman mereka, tetapi juga diri mereka sendiri kehilangan setiap jejak harapan yang dulu ada. Mereka mungkin kembali pulang, tapi perang ini akan terus menghantui mereka. Perang parit mengajarkan kita bahwa ada kekejaman yang lebih besar daripada hanya kehilangan darah, sampai ada kehilangan yang jauh lebih dalam, yakni kehilangan diri, kehilangan harapan, dan kehilangan masa depan. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah lainnya.